sore, selamat malam, selamat apapun itu di saat kapanpun Anda menonton video ini. Salam jumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran matematika hari ini. Harapan saya semoga Anda selalu sehat dan bahagia. Tetap jaga protokol kesehatan jika Anda keluar rumah, sehingga kesehatan dan keselamatan Anda dan keluarga serta sesama yang ada di sekitarmu menjadi terjaga dengan baik. Pada hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita tentang matriks, di mana sebelum ujian tengah semester kemarin kita sudah mempelajari beberapa bagian dari matriks ini, diantaranya pengertian dan jenis-jenis matriks, dan yang terakhir sekali yaitu operasi matriks, khususnya penjumlahan pada matriks. Pada hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita tentang operasi pada matriks, dan kita akan mempelajari tentang perkalian matriks. Ada dua jenis perkalian matriks, yaitu yang pertama, perkalian antara matriks dengan skalar. Perhatikan ilustrasi berikut. Jika K adalah skalar atau suatu bilangan real, dan A adalah suatu matriks, maka perkalian antara skalar dan matriks, KA atau K dikali A, adalah matriks yang diperoleh dengan mengalikan setiap elemen A atau entry A dengan K atau skalar tadi. Saya ulangi, jika K adalah skalar, skalar itu bisa berupa variabel, bisa juga berupa bilangan real. Dan A merupakan matriks, suatu matriks, maka hasil kali dari K skalar dengan matriks, K dikali A, adalah matriks yang diperoleh dengan mengalikan setiap elemen atau entry dari matriks A dengan K. Misalnya begini, jika A, matriks A itu komponen atau entry-nya adalah A, B, C, D, dan K adalah konstanta atau skalar atau variabel atau bilangan real, maka K dikali A sama dengan K kali matriks A, yaitu A, B, C, D. Nah, caranya, hasilnya adalah mengalihkan skalar K ini ke dalam elemen-elemen semua matriks. Jadi KA, K dikali A, KA, kemudian K dikali B, KB, K dikali C itu KC, dan K dikali D itu KD. Nah, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut. Diketahui matriks A 3215. 3215. Carilah matriks 3A. Ya, matriks 3A. Maka 3 ini disebut sebagai skalar. 3 ini adalah skalar. Nah, maka hasilnya adalah 3A sama dengan 3 kali matriks A, ya. 3 dikali matriks A. Yang isinya adalah 3, 2, 1, dan 5. Oke. Nah, hasilnya tinggal mengalihkan skalar 3 ini dengan semua entry dari matriks A. Jadi hasilnya adalah 3 kali 3, 9. 3 kali 2, 6. Kemudian 3 kali 1, 3. Dan 3 kali 5, 15. Nah, ini hasil dari matriks 3A atau 3 kali matriks A. Ya. Boleh contoh yang lain, misalnya
matriks B itu isinya elemen-elemennya adalah 1, 2, 5, 3, 4, 7, dan 1, 0, min 2 misalnya ya. Maka kalau min 3A, min 3B sama dengan berapa? Ya, apakah matriks min 3B? Maka hasilnya adalah min 3B sama dengan min 3 dikali matriks B. 1, 2, 5, 3, 4, 7, dan 1, 0, min 2. Sehingga hasilnya adalah min 3 kali 1, min 3, min 3 kali 2, min 6, min 3 kali 5, min 15, min 3 dikali 3, min 9, min 3 kali 4, min 12, min 3 kali 7, min 21, min 3 kali 1, min 3, min 3 kali 0, 0, dan min 3 kali min 2 adalah 6. Nah, ini hasilnya. Ya. Itu kira-kira perkalian antara matriks dengan skalar. Perkalian antara matriks dengan skalar. Hasilnya diperoleh dengan mengalihkan skalar dengan semua entry atau elemen dari matriks tersebut. Yang berikut, operasi perkalian yang berikut yaitu perkalian antara matriks dengan matriks. Ini sedikit lebih sulit dari perkalian antara matriks dengan skalar tadi. Perhatikan ilustrasi berikut. Dua matriks A dan B, ya, matriks A, B dapat dikalikan, matriks A dapat dikalikan dengan matriks B, jika dan hanya jika, ya, jika dan hanya jika jumlah kolom matriks A, perhatikan, jumlah kolom matriks A harus sama dengan jumlah baris pada matriks B. Saya ulangi. Jika matriks A dikalikan dengan matriks B, dapat dioperasikan jika, ya, dapat diselesaikan jika dan hanya jika jumlah kolom pada matriks A itu sama dengan jumlah baris pada matriks B. Ya, seperti ini, mungkin Anda pernah main kartu domino. Kartu domino itu kan ada dua bagian. Misalnya di sini saya beri 1, kemudian di sini ada 4. Maka yang pasangan berikutnya yang dibolehkan adalah 4 dengan di sini terserah berapa, ya. Yang di sini terserah berapa, mungkin 5. Ya, seperti itu. Jadi ini harus berpasangan dengan ini. Artinya apa? Dalam matriks jumlah kolom pada matriks A itu harus sama dengan jumlah baris. Ya. Misalnya ini menyatakan baris, ini menyatakan kolom, ini juga baris dan kolom, maka jumlah kolom harus sama dengan jumlah baris. Jadi, jika A ordonya M kali N dan matriks B ordonya N kali P, bisa didefinisikan, artinya bisa dioperasikan, bisa diselesaikan. Kenapa? Karena
jumlah kolom pada matriks A sama dengan jumlah baris pada matriks B, sama-sama dengan N. Tetapi jika jumlah matriks B, ya, ordo matriks B itu N kali P, dan ordo matriks A itu N kali N, tidak bisa dioperasikan. Kenapa? Atau tidak bisa didefinisikan. Mengapa? Karena jumlah baris pada matriks B ini tidak sama dengan jumlah baris pada matriks A. Ya. Jadi syarat operasi perkalian antara matriks dengan matriks, syaratnya adalah jumlah kolom pada baris matriks A harus sama dengan jumlah baris pada matriks B. Nah, contohnya berikut. Diketahui matriks matriks sebagai berikut. Matriks A ordonya 2 kali 3, matriks B ordonya 2 kali 4, matriks C ordonya 3 kali 2, dan matriks D ordonya 2 kali 5. Di antara perkalian matriks berikut, manakah yang dapat diselesaikan dan tentukan ordo hasil perkaliannya? Ya. Oke. Misalnya ini. Yang pertama, matriks A ordonya 2 kali 3. Sementara matriks B ordonya 2 kali 4. Ingat, jumlah kolom dari matriks A adalah 3 dan jumlah baris pada matriks B adalah 2. Maka karena jumlah kolom matriks A dan jumlah baris matriks B ini tidak sama, maka operasi ini matriks ini tidak bisa diselesaikan. Ya. Contoh yang lain, dari matriks yang diketahui di atas, matriks A 2 kali 3 ordonya, kemudian matriks C ordonya 3 kali 2. Ingat, jumlah kolom pada matriks A sama dengan 3. Sedangkan jumlah baris pada matriks B adalah 3 juga. Nah, karena jumlah kolom matriks A dan jumlah baris matriks B sama, maka ini bisa diselesaikan. Hasilnya adalah A kali C, AC, dan ordo hasilnya adalah ini, 2 kali 2. Oke. Berikut. Matriks C ordonya 3 kali 2 dan matriks D ordonya 2 kali 5. Apakah ini bisa diselesaikan? Nah, kita lihat. Matriks C ordonya 2 kali 3, 3 kali 2. Artinya jumlah kolomnya sama dengan 2. Sedangkan matriks D ordonya 2 kali 5 dan jumlah barisnya adalah 2. Oke, jumlah barisnya adalah 2. Karena jumlah kolom dan jumlah baris ini sama, maka matriks ini bisa didefinisikan atau bisa diselesaikan. Dan hasilnya berordo berapa? Ordonya 3 kali 5. Ya, jadi matriks C kali matriks D sama dengan matriks CD yang ordonya 3 dikali 5. Terakhir, matriks B ordonya 2 kali 4 dan matriks C ordonya 3 kali 2. Apakah ini bisa diselesaikan? Silakan jawab. Tentu tidak bisa. Kenapa? Jumlah baris pada matriks B 4, jumlah kolom pada matriks B 4 dan jumlah baris pada matriks C 3. Nah, karena ini tidak sama, maka tidak bisa diselesaikan. Oke, seperti itu. Nah,
bagaimana mengoperasikan perkalian antara dua matriks itu? Nah, kita lihat contoh berikut. Jika matriks A, ya, jika matriks A 1, 2, 3, 4, 1, 0 dan matriks B min 1, 2, 1, 3, 2, 4, ya, dan C adalah hasil kali A kali B, matriks A kali matriks B, maka tentukan matriks C. Pertama, kita harus memastikan dulu apakah matriks A dan matriks B bisa diselesaikan atau bisa dikalikan, dioperasikan dengan operasi perkalian. Ingat, matriks A ordonya 3 dikali 2. Ya, matriks A ordonya 3 kali 2. Sedangkan matriks B ini ordonya 2 kali 3. Oke. Karena jumlah kolom matriks A sama dengan jumlah baris matriks B, maka ini bisa diselesaikan. Nah, mari kita lihat cara penyelesaian. Karena penyelesaian ini tidak semudah pengurangan dan perkalian pengurangan dan penjumlahan matriks, maka saya harap Anda memperhatikan ini dengan baik. Matriks A 1 ini A kali B, ya. Nah, ini hasilnya di sini. Operasi yang pertama, ingat, cara mengoperasikannya itu sistemnya atau caranya itu disebut dipakai dengan istilah baskom, baris dikali kolom, ya, baskom, baris dikali kolom, jangan pakai ember nggak ada artinya, ya. Perhatikan, yang kita selesaikan yang pertama baris per baris pada matriks A dikalikan dengan kolom-kolom pada matriks B, baskom, baris dikali kolom. Nah, yang pertama, kita lihat baris pertama pada matriks A, itu adalah 1 dan 2 elemennya. Sedangkan kolom pertama pada matriks B, itu min 1 dan 3. Cara menyelesaikannya begini. 1 dikali min 1, kemudian ditambah 2 dikali 3. Oke, ini. Dan berlaku untuk semua baris yang lain, ya. 1 dikali min 1 dan 2 dikali 3. Itu untuk hasil kolom pertama. Baik, coba kita lihat. 1 kali min 1, saya tulis saja, ya. 1 kali min 1, kemudian ditambah, oke, ditambah 2 dikali 3. 2 kali 3. Ini untuk kolom pertama, hasil dari perkalian itu. Kolom yang kedua adalah baris pertama dikali kolom kedua. Ini, ya. 1 dikali 2, ya, 1 kali 2 ditambah 2 yang ini, ya, 2 yang ini dikali 2 yang ini, 2 kali 2. Kemudian kolom yang ketiga, nah, baris pertama dikali kolom ketiga, 1 dikali 1, 1 kali 1, ditambah 2 dikali 4. 2 dikali 4. Ya. Itu untuk baris pertama. Baris kedua sekarang. Nah, kita operasikan setiap baris pertama dikalikan dengan kolom pertama, baris kedua dikali kolom pertama, kemudian baris kedua dikali kolom kedua, dan baris ketiga dikali kolom ketiga. Baris pertama dikali baris kedua dikali kolom pertama. 3 dikali min 1 sama dengan, ya, jadi
tulis lagi dulu, 3 dikali min 1 ditambah 4 dikali 3. 4 dikali 3. Kemudian baris kedua dikali kolom kedua. 3 dikali 2 ditambah 4 dikali 2. Kemudian baris kedua dikalikan dengan kolom ketiga. 3 kali 1, ya, 3 kali 1 ditambah 4 kali 4. Dan yang terakhir, baris ketiga dikali dengan kolom ke-1. Ya, baris ketiga dikalikan setiap kolom. Baris ketiga kolom pertama, baris ketiga kolom kedua, baris ketiga kolom ketiga. 1 dikali min 1. Ditambah, ini 0 dikali 3. Yang berikut 1 dikali 2, ya. 1 dikali 2 ditambah 0 dikali 2. Dan yang terakhir 1 dikali 1 ditambah 0 dikali 4. Sehingga hasil dari matriks ini adalah min 1 tambah 6, min 1 tambah 6, kemudian kolom kedua 2 tambah 4, ya, 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4, kemudian 1 kali 1, 1 di kolom ketiga, ditambah 2 kali 4, 8. Kemudian yang kedua, 3 kali min 1, min 3, ditambah 4 kali 3, 12. Kemudian 3 kali 2, 6, ditambah 4 kali 2, 8. 3 kali 1, 3, ditambah 4 kali 4, 16. Yang berikut, 1 kali min 1 adalah min 1, ditambah 0 kali 3, 0, 1 kali 2, 2, ditambah 0 kali 2, 0, lalu 1 kali 1, 1, ditambah 0 kali 4, 0. Sehingga sama dengan min 1 tambah 6, 5, 2 tambah 4, 6, 1 tambah 8, 9, kemudian min 3 tambah 12 itu adalah 9, 6 tambah 8, 14, 3 tambah 16, 19. Kemudian min 1 tambah 0, min 1, 2 tambah 0, 2, dan 1 tambah 0, 1. Nah, ini hasil dari A kali B. Itu contoh pertama. Nah, kita lihat contoh yang berikut supaya memudahkan Anda dalam penyelesaian soal-soal yang selanjutnya. Diketahui persamaan 2, 3, matriks. Diketahui persamaan, ini saya sebut sebagai matriks K, dan ini saya sebut sebagai matriks L, dan ini sebagai M. Oke? K kali M sama dengan K kali L sama dengan M. Di mana K elemennya adalah 2, 3, 1, 4, dan L elemennya adalah X, 1, X tambah Y, Z kurang 2. Dan M hasilnya adalah 21, 8, 23, 9. Maka nilai X tambah Y kurang Z sama dengan berapa? Oke.
Perhatikan. Kita lihat K kali L sama dengan M. K itu matriksnya adalah 2, 3, 1, 4. Sedangkan L itu X 1, kemudian ini X tambah Y, dan Z kurang 2. Ini hasil perkaliannya itu harus sama dengan 218, kemudian 239. Nah, kita selesaikan menurut cara yang tadi, baskom. Ya, baris dikali kolom yang pertama, baris pertama matriks K, kita kalikan dengan baris ke kolom pertama matriks L. 2 dikali X ditambah 3 dikali ini ya. Maka hasilnya adalah 2 kali X 2X ditambah 3 kali X tambah Y ya, 3 kali X tambah Y. Oke. Kemudian baris pertama kolom kedua, 2 kali 1 2 ditambah 3 kali Z kurang 2, 3 kali Z kurang 2. Oke. Ini hasilnya harus sama dengan 218 dan 239. Jadi yang berikut baris kedua 14 dikali X tambah Y ya. 1 kali X 1X kemudian ditambah 4 kali X tambah Y, 4 dikali X tambah Y, sehingga berikutnya 1 kali 1 ya, 1 kali 1 kemudian 4 kali Z kurang 2. Supaya lebih ya, kita selesaikan secara singkat saja, lebih jelas biar lebih cepat ya. 2X tambah 3X tambah Y, 3X tambah Y ini kita bisa selesaikan menjadi ini 3X ditambah 3Y, betul ya? 3X ditambah 3Y, sehingga 2X tambah 3X sama dengan 5X dan 3Y. Jadi di sini 5X ditambah 3Y. Kemudian kolom yang kedua 2 ya, 2 ditambah 3Z, ini 3 kali Z kurang 2, 3Z kurang 6, betul ya? 3Z kurang 6. Jadi hasilnya adalah 2 kurang 6
min 4, jadi 3Z kurang 4. Begitu pula yang di baris ke-2, ya, baris kedua dari hasil perkalian K kali M. X di sini adalah 4X tambah 4Y. 4X tambah 4Y. Jadi X tambah 4X sama dengan 5X ditambah 4Y. Kemudian di sini 1 ditambah 4Z, ya kan? 4Z kurang 8. 1 kurang 8 min 7, jadi di sini 4Z kurang 7. Ini harus sama dengan 21, 8, dan 23, 9. Nah, dari sini kita sudah bisa selesaikan, ya, untuk setnya. Ya, kita cari setnya lebih dulu, karena ini sudah bisa diselesaikan ini, ya. Ya, kita cari setnya dulu. Set sama ini, kita ambil persamaan yang pertama, 3Z kurang 4, 3Z kurang 4 itu harus sama dengan 8. Berarti 3Z sama dengan 8 ditambah 4, sehingga 3Z itu sama dengan 12, maka Z sama dengan 12 bagi 3, 4. Oke? Jadi kita sudah dapat Z sama dengan 4. Sekarang untuk X dan Y kita bisa selesaikan dengan cara eliminasi, ya, dengan cara eliminasi untuk mencari Z dan Y. Oke, yang pertama persamaan 5X ditambah 3Y sama dengan 21. Dan persamaan yang kedua 5X ditambah 4Y sama dengan 23. Jadi kita langsung kurangkan saja untuk mendapatkan X dan Y-nya. 5X kurang 5X 0, min 3Y min 4Y sama dengan min Y sama dengan min 2. Jadi Y sama dengan 2. Maka X sama dengan berapa? Kita pakai salah satu saja. Ya, kita pakai salah satu saja. 5X ditambah 3Y itu sama dengan 21. Y sama dengan 2, betul ya? Jadi 5X ditambah 3 kali 2 sama dengan 21. Jadi 5X sama dengan 21 kurang 6. X sama dengan 15, ya. 15 bagi 5 sama dengan 3. Jadi X sama dengan 3. Maka hasil penyelesaian dari pertanyaan ini adalah, yang ditanya adalah X tambah Y kurang Z. Jadi X tambah Y kurang Z itu sama dengan berapa? X-nya min 3, X-nya 3, 3 ditambah Y-nya 2, dikurang Z-nya 4, 3 tambah 2, 5, kurang 4 sama dengan 1. Itu hasilnya. Dan untuk memahami lebih jelas pengetahuan Anda tentang matriks, ini ada soal yang harus Anda kerjakan dan kumpulkan melalui psikologi.
yang nanti akan saya buka. Kerjakan baik-baik di catatan Anda. Waktu yang saya berikan cukup lama. Untuk itu, saya harap Anda menyelesaikan secara baik dan memahami dengan baik penjelasan saya dengan menyelesaikan soal. Demikian pembahasan kita tentang operasi pada matriks. Pertemuan yang akan datang mungkin kita akan membahas tentang determinan matriks. Sampai jumpa, salam sehat, dan tetap semangat.